Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Narmi. Kali ini kita akan membahas tentang keliling dan luas segitiga. Maka langsung saja kita simak ya. Nah, karena sekarang masih dalam suasana pandemi COVID, seperti biasa Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu aktif berperan dalam mencegah dan menangkal COVID-19 dengan melakukan gerakan 5M. Selain itu, kita juga harus selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Jika kalian sedang lelah di depan layar monitor ataupun di depan handphone kalian, kalian boleh melakukan stretching. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu kompetensi dasar 3.6 yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagi jenis segi 4 dan segitiga. Untuk hari ini kita khusus membahas tentang segitiga. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu kita akan menemukan rumus keliling dan luas segitiga. Sedangkan untuk materinya, of course, yaitu adalah rumus keliling dan luas segitiga. Lalu ini adalah pertemuan ketiga kita yang hari ini kita akan membahas keliling dan luas segitiga. Maka kita coba ingat kembali bahwa kalau yang namanya garis tinggi itu adalah ruas garis dari titik sudut yang selalu harus tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Nah, ini harus kalian tahu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya segitiganya seperti ini, maka kalau kita tarik dari titik atas nih, misalkan kita kasih nama yaitu titiknya A, B, dan C, maka kalau kita tarik garis tinggi dari titik C, maka dia nanti harus tegak lurus dengan AB. Nah, ini kita sebut dengan tinggi suatu segitiga. Apapun jenis segitiganya, selalu seperti itu. Jadi kalau ada garis yang tegak lurus dengan sisi segitiga lainnya, maka dia disebut dengan tinggi. Nah, kita misalkan seperti ini juga. Nah, kalau kita tarik nih garis misalkan dari ini titik A, ini B, ini C, dari C ke AB, maka kalau dia gambarnya tegak lurus, maka dia disebutnya dengan garis tinggi. Misalkan lagi kita punya segitiganya tumpul, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, salah satu jenis segitiga adalah segitiga tumpul, maka boleh kita tariknya itu dari ke dalam segitiga ataupun keluar segitiga. Tergantung mana yang bisa kita jadikan menjadi suatu garis yang saling tegak lurus. Nah, ternyata untuk gambar ini dia garis tingginya bisa kita tarik di luar. Bu, bisa nggak di dalam? Nah, kebetulan kalau dari titik yang merah ini ke dalam, kalau kita tarik garis ke sini, oh ternyata tidak ada yang menyebabkan dia siku-siku. Nah, maka kita tidak bisa menyebutkan bahwa garis merah ini adalah garis tinggi. Kecuali kalau misalkan ini adalah titik A, ini B, ini C. Nah, kalau dari B kita tarik ke AC, nah ini ternyata bisa jadi siku-siku. Maka ini tinggi, maka ini alasnya. Seperti itu. Nah, ini boleh juga. Jadi dalam suatu segitiga, belum tentu hanya ada satu tinggi segitiga, berarti bisa jadi ada dua tempat berbeda seperti ini. Gitu ya. Nah, kita coba lanjut lagi yaitu dengan kita temukan keliling segitiga. Jadi konsepnya keliling sebelumnya itu adalah menjumlahkan seluruh sisi yang ada pada suatu bangun. Nah, kebetulan di sini bangunnya adalah segitiga, maka kalau ada segitiga A, B, C, nah kalian udah mulai harus mengingat kembali nih, yaitu depan sudut A maka nanti disebut dengan A kecil, depan sudut B maka disebutnya dengan sisi B kecil, dan depan sudut C kita sebutnya dengan sisi C kecil. Maka keliling segitiga itu adalah keliling A, yaitu tambah B tambah C cm. Nah, sekarang kita cari untuk luas segitiga. Luas segitiga itu berasal dari, kita bisa turunkan dari rumus luas persegi panjang. Langkah pertamanya adalah persegi panjang dipotong pada salah satu diagonalnya,
sehingga menjadi dua bagian yang sama. Kita potong ya di sisi diagonal yang berwarna merah. Potong, tek, potong. Nah, kita akan punya dua segitiga. Nah, ternyata kita kan harus tahu ya, jika panjang persegi panjang, oh ternyata panjangnya ini disebut dengan alas segitiga yang coklat ini, dan lebarnya itu ternyata adalah tinggi. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat lebarnya tegak lurus dengan si alas ini, maka tinggi segitiga itu harus selalu ya tegak lurus sama alasnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa tinggi segitiganya ternyata sama dengan apa? Ya, lebarnya, yaitu tinggi nanti sama dengan lebar nih di sini. Maka karena luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, dan tadi kita mendapatkan bahwa dalam satu persegi panjang ternyata adalah dua segitiga, gitu ya. Berarti bisa juga kita tuliskan tadi bahwa ada satu kali luas persegi panjang ternyata sama dengan 2 kali luasnya segitiga. Maka dari sini kita akan punya luas segitiga itu adalah setengahnya dari persegi panjang. Maka di sini tulisnya luas segitiga adalah setengah dari persegi panjang. Nah, lalu kita bisa tuliskan bahwa rumus dari luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita masuk ke contoh-contoh soalnya, yaitu yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan luas segitiga berikut. Nah, luas segitiga tadi apa rumusnya? Luas segitiga itu adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ingat apa syaratnya? Tinggi segitiga, ini untuk semuanya ya. Tinggi segitiga harus tegak lurus gitu kan ya. Tegak lurus dengan alas. Oke. Nah, apa lambang dari tegak lurus? Tegak lurus itu nanti dilambangkan seperti tanda kotak seperti ini. Nah, ini artinya adalah tegak lurus. Gitu ya. Nah, itu adalah arti dari atau tanda dari tegak lurus. Nah, maka boleh kita tuliskan dulu. Di sini kalau ada pertanyaan yang A, maka alasnya adalah 4 cm dan tingginya adalah 3 cm. Alas dan tinggi harus tegak lurus. Maka dari sini kita bisa cari luas segitiga yang pertama adalah setengah. Tadi rumusnya alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya 4, tingginya 3. 4 bagi 2 dulu yaitu 2. Hasilnya adalah 2 kali 3 yaitu sama dengan 6 cm persegi. Nah, itu adalah untuk contoh yang pertama. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, di sini coba dilihat. Di sini ada 3 angka, 6, 10, dan 12. Masing-masingnya adalah sentimeter kali ya. Nah, ternyata ada syaratnya. Tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas. Mana tanda tegak lurus? Ah, ini tanda tegak lurus. Maka dari sini pasti nih yang merah ini, yaitu 6 cm itu adalah tingginya, berarti yang 12 cm ini adalah lebarnya. Berarti, alasnya. Alasnya sama dengan 12 cm, tingginya sama dengan 6 cm. Maka kita bisa tuliskan luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, berarti setengah alasnya 12 kali tingginya 6. Setengah bagi 2, 6, berarti 6 kali 6, yaitu sama dengan 36, satuannya cm persegi.
segi. Nah, itu adalah untuk contoh kedua. Kita lanjut ke contoh ketiga. Di sini syaratnya sekali lagi tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas. Maka kita bisa menentukan manakah alasnya dan tingginya. Ini adalah tanda tegak lurus, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa alasnya sama dengan 24 cm, tingginya sama dengan 12 cm di soal ketiga. Luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah, alasnya 24 kali tingginya 12. 24 bagi 2, yaitu 12 ya. Jadi 12 kali 12 sama dengannya 144 cm persegi. Nah, itu adalah contoh dari luas segitiga. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Oke. Kita lanjut lagi yaitu contoh kedua. Dalam segitiga PQR, panjang PQ udah dikasih tahu PQ-nya 8 cm, panjang PR sama dengan 16 cm dan RT-nya sama dengan 12 cm. Nah, segitiganya dikasih taunya gambarnya model seperti ini. Nah, tadi mengingatkan kembali bahwa tinggi segitiga itu harus tegak lurus dengan alasnya. Mana tanda tegak lurus? Ini. Nah, ternyata kok ada dua, Bu? Ya, karena tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa dalam suatu segitiga bisa jadi ada dua tinggi segitiga. Kalau tinggi ada dua, maka nanti alasnya pun juga akan ada dua. Nah, tadi juga sempat Ibu berikan ya, kalau ada ilustrasinya yang ada dua seperti itu, ini A, B, C misalkan. Kalau di garis dari C berarti ini adalah tinggi 1, maka alasnya mana? Alasnya adalah AB. Nah, ini berarti kita anggapnya alas pertama. Kalau misalnya Ibu tarik dari titik A yang tegak lurus dengan si BC, berarti tegak lurus bisa ya di sini ya. Oh, agak miringnya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini juga kan dia tandanya tegak lurus dan memang terlihat tegak lurus dengan BC. Maka BC-nya ini disebut dengan alas. Karena ini adalah tinggi kedua, maka alas kedua. Yang ini tadi merah adalah tinggi kedua. Nah, luas segitiga mereka sama. Luas segitiga ABC bisa dicari dengan cara setengah. Rumusnya alas kali tinggi ya. Karena alasnya dan tingginya ada dua, maka boleh kita tulis A1T1 atau boleh juga luas segitiga ABC. Ternyata luas segitiga ABC bisa dicari dari setengah kali alas 2 dan tinggi 2. Nah, ini yang harus selalu diingat. Sekarang kita lihat luas segitiga PQR. Mana alasnya? Nah, alasnya, mana tingginya dulu deh. Tinggi itu selalu tegak lurus. Nah, berarti bisa jadi ini 12-nya disebut dengan tinggi. Gitu kan ya? Nah, berarti mana yang tegak lurus dengan si RT? Oh, ternyata kita. Wah, kita kok nggak ada ukurannya. Dan dia garisnya putus-putus. Maka dia bukan segitiga. Karena yang diminta adalah segitiga PQR. Maka yang kita ambil alasnya adalah si PQ. Seperti itu. Kok bisa gitu, Bu? Ya, karena tadi tinggi segitiga bisa jadi digambarkan di dalam segitiga, bisa juga di luar. Nah, berarti kita lihat lagi gimana kalau yang titik QS ini yang sebagai garis tingginya. Mana alasnya? Oh, alasnya ini nih, PR. Berarti ini adalah alasnya, yaitu P ke R. Ternyata ada dua nanti. Nah, sekarang kita cari dulu luas untuk PQR. Luas segitiga PQR. Berarti ada dua ya. Alas 1 bisa setengah kali alas 1 kali tinggi 1. Bisa juga adalah setengah kali alas 2 kali tinggi 2. Nah, sekarang lihat. A1 ada nggak A1? A1-nya 8, Bu. Oke, setengah kali 8. T1-nya ada, Bu, dari gambar? Ada, yaitu 12. Maka bisa langsung kita hitung. Yaitu setengah kali 8 itu 4.
4 kali 12 berarti adalah 48 cm persegi. Nah, kita lihat. Ternyata kita punya rumus kedua tadi adalah, kita tulis di bawahnya deh. L segitiga PQR, berarti tadi boleh juga setengah kali alas 2 kali tinggi 2. Luasnya berapa? Tadi barusan ketemu 48. Pakai satuan. Setengah kali alas keduanya berapa? Udah ada belum? Oh ini nih. Ini alas 2-nya yaitu 16. Jadi Ibu pakai warna biru deh. Oke. Jadi 48 sama dengan setengah kali 16 kali apakah tinggi kedua sudah ada? Belum, Bu. Namanya apa di sini? Nah, tinggi kedua itu ternyata namanya adalah QS. Nah, berarti 48 sama dengan setengah kali 16 itu adalah 8. Berarti 8 QS. Maka untuk mencari QS, 8 kali lawannya kali itu adalah bagi. Berarti 48 bagi 8. Berapakah? 6. Maka kita bisa jawab deh tuh. Nanti berarti ini cara yang Ibu kotakkan itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang B di sini. Itu ya. Panjang QS-nya ternyata sama dengan 6 cm, sorry. Nah, contoh ketiga, tentukanlah luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Nah, coba dilihat. Arsirannya berarti ada di dalam persegi panjang, tapi nanti ada pinggirannya segitiga-segitiga. Itu artinya nanti luas arsiran itu adalah luas persegi panjang ya dikurangin sama yang segitiga-segitiga nih. Segitiganya ada 4 bagian, maka kita kasih nama. Ada bagian 1 atau ini bagian 2, ini bagian 3, dan ini adalah bagian 4. Nah, sekarang kita kasih tahu dulu. ABCD bentuknya apa? ABCD itu berbentuk persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang. Apa rumus persegi panjang? Panjang kali lebar. Berarti ABCD itu sama dengannya panjang kali lebar. Panjangnya kalau dilihat berapa nih? Nah, ini AB nih. Berarti panjangnya adalah 25 meter ya. Meter. Ini 25 meter. Mana lebarnya? Oh, ini lebarnya nih. BC. Nah, di sini ada tanda seperti garis merah. Nah, ini juga garis merah. Ternyata berapa panjang garis merah ini? 5. Kita tuliskan 5. Gitu kan ya? Nah, ternyata lebarnya itu adalah 5 tambah 10 ini. Lebarnya adalah 15 meter. 25 kali 15 itu adalah berapa? 375 meter persegi. Sekarang kita cari deh luas segitiga 1, 2, dan 3. Luas segitiga 1. Apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 5 kali alasnya juga 5. Wah, 5 nggak bisa bagi 2. 5 juga nggak bisa bagi 2. Udah biarin aja. 5 kali 5 tetap kita hitung 25 per 2-nya biarkan. Itu ya. Nah, kita hitung juga luas segitiga 2. Setengah kali alas kali tinggi. Karena persegi panjang pasti pojok-pojoknya adalah tegak lurus. Jadi nggak usah dikhawatirkan lagi. Atau tidak usah dicari lagi berapa tingginya. Berarti dari sini setengah, lihat alasnya yaitu 20. Kali tingginya adalah 10. 20 bagi 2 adalah 10. 10 kali 10 adalah 100 cm persegi. Oh, kok centimeter, Bu? Meter. Luas segitiga 3. Lihat di sini. Oh, setengah kali alas kali tinggi. Karena ada tanda merahnya nih, tadi garis merah, tadi panjangnya berarti 55.
Berarti setengah kali 5 kali 5. Sama kayak yang pertama tadi, tetap tuliskan 25 per 2 meter persegi. Lalu luas segitiga keempat, ternyata setengah kali alas kali tinggi. Yuk, berarti setengah kali alasnya berapa? Alasnya berarti DS ini ya. Coba nih, kan tadi katanya panjang A ke B 25, berarti D ke C juga 25. Di sini sudah dipakai 5, berarti ini panjangnya adalah 20. Nah, tingginya pun juga sama. Tadi total DA itu adalah 15, kalau di bawah ada 5, berarti atasnya 10. Nah, ini berarti bagi 2. Itu jadi 100 meter persegi. Nah, artinya yang kamu harus ingat atau yang mau dicari itu adalah luas daerah yang diarsir. Berarti luas daerah yang diarsir tadi kata kalian adalah luas dari A, B, C, D gitu kan ya. Dikurang sama luas yang bagian 1. Kita tambahin aja ya. Tambah luas bagian 2, tambah luas bagian 3, dan yang terakhir adalah luas bagian 4. Berarti 375 dikurangin dengan 25 per 2 tambah 100 tambah 25 per 2 tambah 100. Oke, 375 dikurang 25 per 2. Kalau ditambah dengan 25 per 2, karena pernya udah sama, berarti langsung 25 tambah 25. Itu adalah 50 pernya 2. Jadi totalnya adalah 25. Ya, ditambahin dulu. Ini adalah dikurang sama 25. Dikurang 100 tambah 100 itu adalah 200. Berarti jadinya 200 tambah 25, yaitu 225. Maka nanti dapatnya adalah 150 satuannya meter persegi. Nah, itu adalah untuk contoh ketiga. Kita lanjut contoh keempat, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kita lihat luas daerah yang diarsir. Oke, luas daerah yang diarsir itu ternyata adalah luas segitiga BAC dan luas segitiga DCE. Gitu kan ya? Nah, gimana caranya? Berarti kita cari dulu luas segitiga BAC berarti. Coba dilihat. BAC nih yang ini. Ternyata didapat dari apa sih? Ya, betul. Yaitu luas segitiga BAD dikurangin dengan luas segitiga ACD. Nah, coba dilihat. BAD berapa alasnya? Oh, alasnya ya ini. BAD. Nah, alasnya tuh yang ini nih. Nih, si AD. Ya, berarti ini setengah kali alasnya adalah AD kali tingginya siapa? Ya, cari yang tegak lurus ya. Bukan ini, bukan CH. Kenapa? Karena dia harus dari titik P. Berarti dia adalah BR. Dikurangin setengah dikali luas dari, lihat, ACD. ACD. Oh ya, ini dia. Tingginya adalah CH. Alasnya adalah AD. Ya, kita masukkan angka ya. Setengah kali, berapa tuh? 9 dikali sama BF-nya 8. 8 bagi 2 dulu. Berarti, kok 4 ya? 3, 6. Dikurang setengah kali AD-nya 9 kali CH-nya adalah 2 ya. 2. 2 bagi 2 adalah 1. Kurang 9. Upsi. Kurang sama 9. 36 kurang 9 adalah 27 satuannya cm persegi. Kita baru mendapatkan yaitu luas BAC. Nah, satu lagi yaitu kita mau mencari luas segitiga ECD.
Nah, dengan cara yang sama, kalau kamu lihat, ternyata luas segitiga ECD didapat dari luas segitiga EAD ya. EAD, kita lihat nih, EAD dikurangin dengan luasnya si ACD juga. Gitu. Berarti sekarang setengah EAD, mana alasnya? Sama nih. Tuh. Alasnya AD juga. Kali tingginya, nah tingginya berarti ini nih. GE. Dikurang setengah kali ACD berarti sama kayak tadi ya. AD kali CH. Nah, kita masukin deh angkanya. Yuk, berarti setengah kali 9 kali GE-nya adalah 12. 12 bagi 2, 6. 9 kali 6 adalah 54, gitu kan ya. Dikurang setengah kali 9 kali 2 tadi, 22, 1. 54 kurang 9 adalah 45. Betul, satuannya centimeter persegi. Maka luas arsiran bisa kita tuliskan sebagai luas segitiga BAC ditambah dengan luas segitiga ECD, yaitu adalah 27 tambah 45, yaitu jadinya adalah 72 cm persegi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, mudah-mudahan untuk materi segitiga, luas dan kelilingnya bisa kalian paham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sekali lagi dapat dimengerti penjelasan Ibu. Dan kalaupun masih tidak bisa dipahami, kalian boleh bertanya langsung kepada Ibu ketika di sekolah. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.